Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala kembali pada siang ini karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di pembahasan salat. Hari ini babu kaifiyatus shalah, bab cara salat. Bisa dikatakan ini adalah inti dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Misalnya kita bahas toharoh, itu untuk sholat. Iya, kita bahas masalah sebelumnya waktu, itu untuk sholat. Masalah syarat sah, itu juga syarat sahnya sholat. Sekarang masuk di pembahasan cara sholat. Kata beliau rahimahullah, la takunu syar'iyatan illa biniyah. Ini paling dasar awal. Tidak ada solat yang disyariatkan kecuali dengan niat. Karena niat syarat sah solat. Ada orang solat langsung masuk takbir, Allahu Akbar, tidak ada niat sama sekali. Dia cuma lihat imam solat, masuk di shaf, Allahu Akbar, tidak ada sama sekali niat. Tidak ada solat. Atau orang masuk masjid, langsung dia takbir, Allahu Akbar, tidak niat sholat apapun, cuman masuk masjid langsung takbir, Allahu Akbar, tidak ada sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'im ma nawa. Amalan itu tergantung niat, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Pemahaman kebalikannya, kalau orang itu tidak niat, tidak ada apa-apa. Tidak mendapatkan apapun. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan sepakat. Para ulama akan syarat sahnya sebuah ibadat termasuk sholat, niat. Adalah niat. Karena niat itulah yang membedakan adat wal ibadah. Niat itulah membedakan antara kebiasaan atau ibadah. Mulai dari pembahasan mandi. Kita mandi. Ada mandi kebiasaan, ada mandi ibadah. Yaitu mandi suci dari haid. Mandi bersih dari junub. Jadi dengan niat, bedalah ibadah dan kebiasaan. Iya, bedalah antara ibadah dan kebiasaan. Sama sholat. Kalau kita masuk masjid, kebiasaan kita langsung takbir tanpa niat, tidak sah sholat. Yang jelas ini ucapan yang sangat ringkas dari penulis berdasarkan dalil Quran, demikian pula hadits. Iya, kalau Quran, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan niat untuk Allah agama ini. Jadi butuh yang namanya niat. Ini jelas. Kemudian kata penulis, wa arkanuha kulluha muftaradah. Rukun-rukunnya semuanya itu difardukan. Yang nanti kita akan melihat sebentar apa itu rukun-rukunnya. Ya, apa itu rukun-rukunnya? Illa qu'udut tasyahud al-awsat. Kecuali duduk tasyahud pertengahan. Itu bahkan bukan rukun. Itu wajib. Itu wajib. Kalau ada orang sholat lupa tasyahud awal, langsung berdiri, sah sholatnya. Cuma nanti sunnah sujud sahwi. Sunnah kita sujud sahwi. Tapi selain itu, tidak dimaafkan kalau kita tidak ada lakukan. Misalnya takbiratul ihram, itu kan rukun sholat. Allahu Akbar, kita bertakbir rukun. Ucapannya baik, bukan angkat tangannya. Karena beda itu ucapan sama angkat tangan hukumnya. Mengangkat tangan saat takbir, sunnah. Tapi bertakbir, rukun. Jadi bedakan itu. Artinya kalau kita begini, masuk langsung. Allahu Akbar, tidak angkat. Salatnya sah atau tidak sah. Cuma tidak dapat pahala sunnah angkat tangan di takbiratul ihram. Tapi kalau kita langsung begini, masuk, enggak, mulut tidak bergerak. Cuma masuk, angkat tangan, langsung begini.
tidak ada lafaz takbir, batal. Batal sholat. Iya, karena harus diucapkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada sholat tanpa mengucapkan lafaz takbir. Tidak ada sholat, Pak, tanpa kita ngomong. Bahkan Imam Syafi'i agak keras dalam hal ini. Harus tetangga tak dengar. Yang samping, walaupun para ulama lain, enggak. Yang penting dia perdengarkan dirinya saja. Bergerak bibirnya. Bergerak bibirnya. Paling rendah itu. Kan Nabi kalau bertakbir, Pak, di sholat-sholat sirriyah, yang tidak dijaharkan bacaannya, ditahu karena bergerak jenggotnya. Berarti bergerak bibir. Tidak bisa itu bergerak jenggot tanpa ada gerakan bibir. Tanpa ada gerakan mulutnya. Nah, ini yang disebutkan. Makanya para ulama menukil kesepakatan. Tidak sah sholat dengan hati. Pada orang sholat. Hanya angkat tangan. Ruku, bangkit dari ruku. Sujud, bangkit dari sujud. Tidak bergerak sama sekali mulutnya. Batal. Tidak sah. Iya. Jadi semua itu rukun. Takbiratul ihram. Baca Al-Fatihah. Ruku. Bangkit dari ruku. Sujud. Bangkit dari sujud. Sujud lagi. Bangkit dari sujud. Berdiri. Itu rukun sholat. Kecuali tasyahud awal. Karena tasyahud awal, Pak, berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib. Dan itu yang benarnya wajib. Bukan rukun. Kalau wajib artinya tidak batal sholat. Kalau kita tinggalkan. Tapi berdosa. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tidak dosa maksudnya. Tidak dosa. Cuma nanti sunnah. Kita ganti dengan sujud sahwi. Wal istirahah. Jadi kata bolo kecuali tahiyat awal dan al-istirahah. Dan kecuali duduk istirahat. Kecuali duduk istirahat. Ini yang beliau katakan tidak wajib. Iya, tidak wajib. Itu duduk istirahat ketika kita sujud pertama, rakaat awal. Kan rakaat awal itu, Pak, kan tak duduk tasyahud. Kita kan langsung berdiri. Apakah kita duduk istirahat atau langsung berdiri? Ada dua pendapat. Boleh kita langsung berdiri. Jadi dari sujud, Allahu Akbar langsung. Tidak duduk istirahat. Dan ada juga mengatakan, duduk istirahat dulu. Tapi tidak wajib. Dan itu yang benarnya. Duduk istirahat dulu, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Jadi kita kan dari sujud. Allahu Akbar. Duduk baru. Bangun bersandar dengan tangan. Lanjut ke atas. Iya, yang benarnya dia sunnah tidak wajib. Berdasarkan hadits Malik ibn Huwairith. Beliau berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli." Saya lihat Nabi salat. Fa idza kana fi witrin min salati, kalau di rakaat ganjil dari salatnya. Rakaat ganjil itu, Pak, rakaat pertama, rakaat ketiga. Ketika rakaat ganjil dari salatnya, maka apa yang beliau lakukan? La lam yamhab hatta yastawi qaida. Beliau tidak langsung bangkit sampai berduduk lurus. Jadi dari sujud, Pak, Allahu Akbar, duduk belum. Baru naik. Berdiri. Ini disebutkan dalam pendapat orang-orang Syafi'iyah dan selain mereka. Dan bahkan ini adalah pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas. Ulama rahimahumullahu ta'ala. Berdasarkan hadits ini. Hadits yang kita baca tadi. Tapi ingat, tidak wajib. Artinya kalau ada orang, Pak, misalnya orang sholat cepat. Dalam artian dia tetap tumak ninah, tenang dalam ruku sujud, cuman langsung mau cepat. Iya, tidak apa-apa dia tidak duduk istirahat. Langsung dari sujud, langsung berdiri. Allahu Akbar, langsung berdiri. Tidak masalah. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Begitu sih. Kemudian, wala yajibu min akariha illa takbir. Ini bagus sekali ini. Tidak ada bacaan solat yang wajib. Artinya, Pak, kan gerakan sudah tadi. Kalau gerakan semuanya itu rukun. Solat kata beliau. Gerakan-gerakan yang ruku sujudnya, Pak, ya. Gerakan ruku sujudnya. Itu rukun solat. Kecuali duduk tasyahud awal, duduk istirahat saat mau bangkit dari sujud kedua. Nah sekarang kalau bacaannya gimana? Kata beliau, tidak ada yang wajib dari bacaan-bacaannya. Illa takbir pertama. Kecuali takbir yang pertama itu. Yang kita bilang Allahu Akbar di awal.
Rukun itu, Pak. Wajib kita baca. Tidak boleh tidak. Wal Fatihah fi kulli rakaat tentunya. Dan Al-Fatihah di setiap rakaat. Karena Nabi SAW bersabda, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Jadi kalau kita tidak baca surat, misalnya kita lagi mau cepat-cepat, kita hanya Al-Fatihah, tidak apa-apa. Itu telah menunaikan rukun. Menunaikan yang wajib. Tapi kalau kita baca juga surat pendek setelahnya, sunnah. Dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Tidak apa-apa. Tapi Al-Fatihah tidak dimaafkan kalau kita tidak baca. Al-Fatihah. Setiap rakaat, Pak. Jadi kalau sholat 2 rakaat, wajib ada 2 kali Al-Fatihah. 3 rakaat, wajib ada 3 Al-Fatihah. 4 rakaat, wajib ada 4 kali Al-Fatihah. Di setiap rakaat. Walau kana mu'tamman, belum tegaskan. Walaupun kita sebagai makmum. Karena dulu sahabat sholat di belakang Nabi. Belum ikut bacaan Nabi. Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Sehingga mengganggu Nabi yang sedang baca. Nabi setelah sholat, setelah salam, bertanya kepada mereka, sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata sahabat, betul. Kata Nabi, la taf'alu illa bi ummi. Jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Artinya, dia harus baca Al-Fatihah. Walaupun imam sudah baca. Tidak dimaafkan, tidak baca Al-Fatihah. Iya. Makmum, imam, sendiri, berjamaah, harus membaca yang namanya apa? Al-Fatihah. Karena Ubadah bin Samit menukil dari Nabi SAW. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Iya. Kemudian juga yang harus dibaca adalah tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir. Para ulama rahimahumullah semuanya menukil disyariatkan tasyahud akhir kalau orang sholat. Walaupun ada perbedaan tentang wajib atau rukun. Wajib atau rukun. Dan banyak ulama juga berpendapat itu rukun. Tidak boleh harus ada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal dimaafkan. Kalau kita tiba-tiba lupa langsung berdiri. Dimaafkan. Tidak perlu duduk kembali. Tapi kalau tasyahud akhir tidak dimaafkan. Artinya kalau kita mau cepat bagaimanapun sholat. Harus ada tasyahud akhir. Jangan langsung salam. Harus ada tasyahud. Dan yang rukun dalam tasyahud itu, Pak, kita baca at-tahiyatulillah yang itu sama sholawat. Doa setelahnya itu sunnah. Doa setelahnya itu sunnah. Kita meminta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Itu sunnah. Atau kita baca doa-doa yang lain, itu sunnah. Tasyahud ini harus ada tasyahud akhir. Wa ma ada dzalika fasunanun. Selain itu, Pak, sunnah. Sekarang beliau akan menyampaikan yang sunnah itu seperti apa. Wahya rafu fil mawadil arba'ah. Pertama, angkat tangan di 4 tempat. Jadi angkat tangan itu pada dalam sholat hanya 4 tempat. Tidak ada tempat kelima. Apa itu? Dalam hadits Abdullah bin Umar. Saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat mau ruku, Allahu Akbar. Saat bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Saat bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar, angkat tangan. Hanya 4 itu, Pak. Tidak ada yang sahih dari Nabi mengangkat tangan kecuali 4 itu. Ada memang sahih dari, ada yang datang hadits bahwa Nabi angkat tangan setiap naik turun. Setiap naik turun. Artinya rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat mau naik turun, angkat tangan. Tapi itu dhaif. Yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ada di Bukhari Muslim 3. Kalau di Bukhari Muslim, takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku. Kemudian dalam riwayat Bukhari juga ada satu lagi, bangkit dari tasyahud awal. Hanya 3 inilah, 4 tempat inilah, angkat tangan. Dalam sholat. Dan hukumnya sunnah. Kalau kita tidak angkat, tidak dosa. Kalau kita tidak angkat, sholat sah. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah. Itu saja. Ini masalah angkat tangan. Kemudian, ya, selanjutnya waddom, wattawajjuh ba'da takbirati. Masya Allah. Kemudian disunahkan juga ad-dom. Ad-dom maksudnya meletakkan tangan kanan di atas kiri. Setelah kita takbir, Allahu Akbar kan kita angkat. Kemudian kita gabungkan tangan tak. Artinya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian di sana ada 3 cara meletakkan. Boleh hanya begini, Pak. Letakkan di sini.
di lengan, diletakkan. Boleh juga diletakkan di sini, Pak. Di bawah, di atas ini telapak tangan di punggung tangan, kemudian menutup pergelangan dan jari termasuk di lengan bawah. Begini. Boleh. Boleh juga digenggam. Tidak apa kita genggam. Boleh. Ini yang boleh katakan. Wat tawajjuhu ba'da takbir. Kemudian setelah itu, ya, tawajjuh ba'da takbir. Ya, tawajjuh di sini yang beliau inginkan adalah wajah tu wajhiyah, maksudnya untuk baca iftitah. Jadi baca iftitah itu tidak wajib di sholat. Iya, dia termasuk sunnah. Ini kan golongan sunnah. Itu adalah termasuk sunnah. Dan doa iftitah apa? Banyak. Ada wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Ada itu, tapi itu panjang. Panjang. Ada hanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Boleh kita potong sampai situ. Ada juga alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh kita pilih itu. Ada juga kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyai kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyai bil ma'i wat thalji wal barad. Boleh. Dan ini yang paling sahih karena Bukhari Muslim. Boleh juga, pokoknya semua doa iftitah yang datang silakan, boleh digantikan. Kalau kita baca hafal banyak, boleh kita tukar dan itu lebih sempurna. Karena Nabi kadang ini kadang itu. Dan boleh juga kalau kita hanya hafal satu, tidak ada masalah. Jadi kita baca doa iftitah. Setelah itu kita lanjut lagi dengan bacaan-bacaan setelahnya. Mungkin kita cukupkan dulu karena agak panjang ini sampai salam. Sampai salam. Dia yang belum sampaikan yang sunnah-sunnahnya. Nah, kita cukupkan dulu. Kita masuk di tanya jawab. Bismillah, Ustaz. Ustaz, saya pernah dengar doa iftitah itu yang diawali dengan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sahih, Pak. Itu kan hadits Aisyah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Samain satu, Ustaz. Kalau orang Hanabilah lebih pilih itu. Jadi kan para ulama itu, Pak, berbeda pendapat memilih mana doa yang paling utama. Dari doa iftitah, karena banyak sekali diajarkan. Tapi mereka berselisih mana yang paling utama. Kalau orang Syafi'iyah, mereka lebih utamakan Allahumma ba'id baini. Orang Hanabilah lebih mengutamakan tadi yang kita sebutkan. Iya, ada juga sahabat pilih seperti Abdullah bin Umar. Beliau selalu baca Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Tapi sampai situ, Pak. Ada di sana kalau di sekolah dulu dia gabungkan dua. Yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Apalagi setelahnya inni wajhatu wajhiya. Itu dua doa itu. Sebenarnya Nabi ajarkan terpisah. Cuma di situ digabung. Akhirnya panjang. Padahal asalnya pendek. Iya. Dan ingat sunnah. Karena kadang kita tidak sholat gara-gara itu tidak dihafal. Jadi hukumnya itu sunnah. Walaupun kita tidak hafal, sholat saja. Kan yang rukun Al-Fatihah. Doa iftitah itu adalah sunnah. Kalau kita hafal, alhamdulillah. Kalau tidak hafal, dimaafkan. Wallahualam. Sama ini, Ustaz. Kadang biasa kita itu kalau ada majelis ini itu kan banyak orang, Ustaz, datang. Biasa itu kita sepek-sepek begitu sholat tuh. Nah, mau bikin duduk tawarruk ini, Ustaz. Tapi tidak bisa. Apakah bisa iftiros di situ, Ustaz? Nah, itulah nanti juga fungsi. Nanti kita akan tahu di pekan depan. Cara duduknya itu, Pak. Jadi tasyahudnya kan udah wajib. Bertasyahud wajib. Cara duduknya gimana? Kan tidak masuk di yang wajib tadi. Berarti sunnah. Jangan dipaksakan melakukan sunnah. Nah, kita duduki orang. Nah, nanti di samping, apa ini berat sekali, ditanggung. Iya. Jadi jangan melakukan sunnah mengganggu orang. Nanti akan datang pekan depan penjelasan bahwa cara duduk, iftiros dan tawarruk sunnah. Artinya kalau ada orang duduk, Pak, memang duduk bersila saja. Dia tasawuf dan bersila. Begini. Tidak apa-apa. Sah sholatnya. Karena cara duduk tadi itu duduk tawarruk ataupun duduk iftiros sunnah. Tasahudnya yang wajib. Tasahudnya. Cara duduknya sunnah. Seperti itu.
Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya nih Ustaz, masalah niat. Niat salatnya itu apakah harus pada saat mau sholat atau boleh anggaplah kalau mau masuk masjid, saya masuk masjid ini mau sholat zuhur umpamanya, atau dari jalan saya jalan ke masjid ini mau ke masjid itu mau sholat zuhur gitu. Jadi kita sebenarnya bahas kapan itu niat, itu kan intinya. Jadi para ulama kita hanya menjelaskan batas akhir dari niat. Dari semua ibadah. Puasa, sholat, wudhu. Dari semua ibadah. Haji. Pun semua ibadah, batas akhir dari niat itu kapan? Maka semuanya berpendapat bahwa niat itu kan Pak syarat ibadah. Namanya syarat itu sebelum masuk di ibadah itu, intinya. Batas akhirnya, sebelum masuk, sholat sebelum Allahu Akbar. Harus ada niat sebelumnya, kalau tidak, tidak sah. Wajib kita ulang. Itu batas akhir. Batas awal, maka tidak ada batasan. Yang penting tidak ada antara itu dengan yang kita mau lakukan. Seperti puasa Pak, Nabi bilang, siapa yang tidak niat dari malam, tidak ada puasa baginya. Artinya, masuk maghrib, kita bilang, insya Allah saya puasa besok. Kemudian kita tidur. Kita makan sahur, tidak lagi kita niat, karena sudah niat tadi malam. Sah. Sama dengan tadi, kita keluar rumah. Mau sholat duhur, kan dengar adzan duhur. Sampai di sana, kita sholat. Tidak hadir niat waktu Allahu Akbar. Tidak apa-apa, kan sudah niat. Nah, jadi batas akhir itu yang penting. Bagus pertanyaan Pak. Itu memang yang diatur adalah batas akhir. Harus sebelum masuk ibadah. Sebelum masuk ibadah. Misalnya kita umroh. Harus di mikot. Waktu kita turun di mikot misalnya. Atau kita tidak turun di mikot. Kita mau mikot di atas pesawat. Batasan awal niat terakhir kita adalah saat kita melewati itu mikot. Dari situ kan berniat. Kapan kita setelah itu tidak ada niat. Tidak boleh niat setelah ibadah. Sebelum ibadah. Sebelum ibadah. Itu wallah. Mohon izin Ustaz. 2 minggu lalu saya tidak hadir, jadi ada banyak pertanyaan. Saya tidak tahu sudah pernah dibahas atau belum. Yang pertama itu gerakan tambahan dalam sholat Ustaz. Misalnya ketika ada kucing lewat atau anak kita main-main di depan, bagaimana caranya kita memindahkan, atau ada HP yang bunyi. Itu dulu kayaknya. Baik. Untuk gerakan tambahan dalam sholat itu ada 2 jenis. Itu supaya lebih bagus. Ada gerakan tambahan karena maslahat sholat. Ada gerakan tambahan karena bukan maslahat sholat. Yang masalah sholat misalnya ada HP tiba-tiba bunyi. Ini kan kalau kita tidak matikan nanti terganggu atau terganggu orang. Tidak apa-apa kita mati. Seperti juga Nabi katakan bunuhlah ular walaupun kamu dalam sholat. Bunuhlah kelejengking walaupun kamu dalam sholat. Ini kan karena sholat. Karena kalau kita tidak bunuh, sholat kan tidak khusyuk. Ada ular di depan. Ini kan tidak khusyuk. Maka bunuh lanjut. Tidak perlu batalkan. Lanjut. Bunuh kelejengkingnya lanjut. Iya, atau ada yang mau jatuh, ada jatuh, atau ada anak menangis terus, kalau kita tidak gendong, menangis terus, ambil, gendong. Nabi sholat menggendong anaknya, cucunya. Kalau belum sujud, belum taruh, belum naik lagi, belum angkat. Itu namanya untuk maslahat sholat, dibolehkan. Nabi pernah sholat di mimbar untuk maslahat sholat, karena mau diajarkan orang sholat. Kalau sujud, belum turun. Mundur, jalan mundur. Kalau belum sudah naik lagi, maka belum naik ke atas. Jalan maju. Itu untuk masalah sholat. Kalau bukan masalah sholat, itu tidak boleh dilakukan. Cuma apakah membatalkan sholat atau tidak? Orang Syafi'iyah membatalkan. Kalau bukan masalah sholat. Orang Syafi'iyah, cuma mereka membatasi 3 kali. Jadi boleh 3 kali. Di atas 3 tidak boleh. Kalau orang Syafi'iyah Pak. Itu selain untuk maslahat sholat. Iya. Selain Syafi'iyah mengatakan
Tidak ada juga. Yang penting dia berdiri tetap konsentrasi, tidak membatalkan sholat. Dan itu benar, tidak ada dalil yang membatasi 3. Tidak ada juga dalilnya. Cuman kalau sampai mengganggu sholat, ya itu susah dikatakan tidak membatalkan sholat, bahkan walaupun sekali. Walaupun sekali. Seperti misalnya para ulama contohkan, ada orang gerak sampai badannya itu tidak mengarah ke kiblat. Kalau hanya muka, enggak, masih dimaafkan. Kalau hanya muka menengok, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sampai badan, dia tengok ada kejadian, tengok dengan badannya, itu batal. Itu membatal. Iya. Iya. Batal kalau badan. Enggak. Itulah tadi. Kalau tetap ke kiblat, itulah tadi gerakan yang disebutkan. Enggak. Langsung saja tunduk ambil atau matikan. Iya. Boleh. Iya, enggak masalah. Itu namanya untuk maslahat sholat. Iya. Enggak mungkin kita bunuh ular. Begini kan tanpa ada ini, enggak bisa. Jadi pasti kita ada namanya seperti sudah ruku. Dimaafkan kalau maslahat sholat. Oh iya, itu otomatis. Kalau ada orang sampai ada WA bunyi HP-nya, diambil sampai balas chat, wah itu enggak boleh. Iya, yang boleh adalah hanya memastikan yang mengganggu. Baik, terima kasih Ustaz. Yang kedua, sujud sahwi itu sebenarnya berapa kali dilakukan Ustaz dan kapan? Apakah sebelum tasyahud atau setelah? Baik. Sujud sahwi itu adalah 2 kali. Bukan sekali. Banyak orang sujud sekali. Enggak. Nabi kalau sujud sahwi 2 kali. 1 kali itu sujud tilawah. Jadi kadang orang campur. Dan tidak bisa bedakan sujud tilawah sama sujud sahwi. Sujud tilawah sekali. Karena bacanya sajadah. Itu sekali. Tapi kalau sujud sahwi 2 kali. 2 kali. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Setelah itu mana yang utama? Kalau kita mengurangi, kita langsung bangkit harus tasyahud. Tapi kita langsung bangkit. Itu kan mengurangi. Sunnahnya sebelum salam. Kalau kita menambah, sudah rakaat keempat ini, tapi kita masih berdiri, baru kita ingat, sudah pas tadi. Duduk, itu kan menambah. Kalau menambah setelah 2 kali sujud baru salam lagi. Tapi sebenarnya pada dasarnya adalah boleh sebelum, boleh setelah. Yang dibicarakan ini utamanya. Terakhir Ustaz, tasyahud awal kan tadi dibolehkan kalau kita lupa Ustaz. Misalnya kita jadi imam dan kita lupa langsung bangkit, tapi makmum yang mungkin belum sampai tahu hal itu, dia langsung subhanallah. Kita sebagai imam bagaimana? Memang makmum kalau imam lupa, memang dia bilang subhanallah. Cuman imam duduk kembali atau tidak, ini dirinci. Kalau imam masih miring, Allah, makmum kata, panjang, kayaknya dia mau berdiri. Lalu dia bilang subhanallah, langsung duduk. Kalau masih begini, Allah, masih berdiri, masih miring. Kemudian makmum bilang subhanallah, kembali duduk. Tapi kalau kita sudah berdiri lurus, Allahu Akbar, makmum juga bangkit, berdiri, langsung bilang subhanallah. Dia bilang begitu, imam tidak boleh duduk. Iya, tapi apa gunanya fungsi subhanallah? Supaya sebentar dia sujud sahwi. Jadi tetap kita bilang subhanallah. Tetap. Itu syariat untuk makmum. Kalau mendapatkan imam lupa, kurang atau lebih. Cuman kalau mengurangi seperti ini, imam kalau sudah lurus berdiri, tidak lagi sunnah duduk. Lanjut saja. Nanti tinggal sujud sahwi. Tapi kalau menambah, tidak boleh beralasan begitu. Kita sudah rakaat kelima. Allahu Akbar langsung berdiri. Makmum bilang subhanallah, kita bilang saya sudah lurus. Nah, kalau menambah wajib kita turun. Kalau kata tadi itu kan tidak menambah. Kalau lurus tidak perlu kita turun. Nah, itulah fungsinya tadi kita tahu hukum yang sunnah sama wajib. Nah, itu iya, kan bukan hanya kesalahan imam. Kita kan tidak pikir imam yang salah. Enggak.
Kalau imam sujud, sujud. Apalagi kalau dia sebelum salam. Jadi kalau imam sujud sebelum salam, semua makmum wajib ikut sujud. Karena wajib ikut imam. Tapi kalau imamnya sujud setelah salam, ini baru. Misalnya imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru sujud. Allahu Akbar, nggak wajib makmum ikut. Kalau masbuk langsung berdiri masbuk. Kalau tidak masbuk, maka boleh dia langsung zikir, boleh juga dia ikut sujud. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah saat sholat pandangan kita harus menghadap sejadah? Ataukah saat sholat pandangan kita bisa melirik sejadah teman di samping? Pandangan ya Pak? Pandangan. Kalau pandangan, boleh ke kiri, ke kanan. Ini mata. Tidak masalah. Tidak membatalkan sholat. Pandangan. Iya. Dulu, waktu sebelum dilarang, untuk sebelum turun ayat berdiri dalam keadaan khusyuk, itu bahkan sahabat memandang ke langit. Nabi bahkan dinukil. Nabi biasa kalau sholat memandang ke langit. Tapi setelah turun ayat berdirilah khusyuk, Nabi hanya memandang ke depan, ke kiblat, Hanya saja kalau mata kita ke kiri dan ke kanan, tidak. Karena memang saat sholat tidak boleh mata tertutup. Harus terbuka. Kecuali ada yang mengganggu di depan, tidak bisa betul kita khusyuk kecuali menutup mata. Alhamdulillah. Ada lagi Ustaz yang bertanya. Kalau imam batal pas sujud, sebagai makmum kita harus apa? Batal sholatnya saat imam. sujud. Baik. Pertama bagi imamnya dulu. Bagi imamnya menunjuk makmum sebagai penggantinya. Jadi makmum itulah nanti yang melanjutkan. Jadi kalau saat sujud dia nanti langsung Allahu Akbar. Jadi jangan kita dulu langsung urus makmum. Tapi urus juga dulu apa? Imamnya. Jadi bagi imam ini ketika dia batal saat sujud, langsung menunjuk orang di belakangnya sebagai penggantinya. Sebagai penggantinya. Langsung dia tunjuk. Ya, dia tepuklah. Atau kalau tidak dimengerti, nanti dikira siapa. Iya, karena lagi sujud masalahnya. Kalau lagi duduk atau berdiri kan ditahu. Oh, dia batal. Saya lanjutkan disuruh ini. Tapi boleh dia ngomong, tolong ganti saya. Dia ngomong supaya ditahu. Iya. Setelah itu, inilah yang dia lanjutkan. Melanjutkan imam, tidak perlu sujud ulang apa semua. Lanjut saja. Allahu Akbar. Kalau sudah sekali, tinggal sujud lagi kedua. Kalau sudah dua kali, berdiri atau tasyahud misalnya kalau pas tasyahud. Tadi saat yang sempat tadi disinggung terkait dengan tumak nina Nah, batasan tumak nina yang sebenarnya itu sampai apa Ustaz? Sampai berapa lama mungkin? Ada mungkin waktunya atau baik. Apa bacaannya? Jadi tumak nina itu persendian kita itu sudah pas di tempat sujud, tempat rukuk. Saat berdiri sudah lurus. Pokoknya kata Nabi, hatta ya'uda, kalau berdiri ya, hatta ya'uda kulla faqarin, ya'udu kullu faqarin makana. Sampai persendian itu kembali ke tempat. Gini, kita bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Kapan kita dikatakan tumak nina? Berdiri. Sudah bangkit dari rukuk. Kalau seluruh persendian kita sudah kembali lagi. Baru lanjut. Allahu Akbar. Sama juga dengan di rukuk. Kalau kita sudah rukuk, Allahu Akbar, persendian kita sudah pas. Di rukuk, tangan kanan di lutut kanan, kiri di lutut kiri. Ya, kepala tidak tunduk, tidak juga naik, bengkok. Lurus. Nah, itu dibilang tumak nina. Ukurannya ada mengatakan ukurannya adalah sekali bacaan rukuk, sekali bacaan sujud. Karena kan yang diwajibkan atau yang dianjurkan sekali. Kalau kita 2 kali, 3 kali itu pun sekali baca. Itu oke. Bismillah. Ini ada titipan pertanyaan dari Ahwad. Terkait takbiratul ihram.
untuk ahwat itu harus bersuara juga Ustaz? Atau Semua. Kan tidak harus didengar oleh orang. Pokoknya paling sedikit bergerak lidahnya. Itu disepakati laki-laki atau perempuan. pertanyaan kedua Ustaz. Kalau ragu-ragu bahwa sudah berapa rakaat ini Ustaz, itu masih lakukan sujud sahwi atau apa, Ustaz? Baik. Pertama kata Nabi, "Faliyataharras shawab." Itu dulu, paling inti. Dia pilih yang yakin. Itu dulu. Kalau kita ragu, pilih yang yakin. Setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau dia lakukan setelah salam, tidak masalah juga. Jadi sujud sahwi itu Pak, bukan karena kita menambah atau mengurangi. Kalau kita ragu juga, sudah. Sultan. Ragu. Baik, Ustaz. Bagaimana kondisi seorang yang jika dia sibuk menyelesaikan tasyahudnya, sedangkan imam sudah bersikir di depan. Artinya dia masih belum salam, sedangkan imam ini sudah salam. Bahkan ada teman-temannya yang sudah berdiri, berpindah tempat. Masya Allah. Nah, itu pertama termasuk kesalahan dalam sholat Pak ya. Termasuk kesalahan dalam sholat adalah kita tidak ikut langsung setelah imam. Banyak sekali salah di situ. Kita hanya pedulikan diri sendiri. Imam sudah bangkit dari sujud, kita masih sujud di bawah. Padahal kata Nabi, idza sajada fasjudu, pakai fa. Kalau orang paham bahasa Arab insya Allah tahu. Kalau dia sujud fasjudu, fa itu Pak, ikut tanpa jeda. Ikut tanpa jeda. Jadi kalau salam, idza salam apa salimu. Kalau salam langsung salam. Idza rafa ra'sahu minas sujud farfa. Kalau dia angkat kepalanya dari sujud, angkat. Jangan peduli diri sendiri. Nanti kalau mau doa lama, sholat sendiri. Jangan ikut imam. Mau tasyahud lama, sholat sendiri. Jangan ikut imam. Ada aturannya. Kalau ikut imam itu harus ikut langsung setelahnya tanpa jeda. Walaupun doa masih panjang, nanti meminta sendiri saja. Iya, seperti itu. Kalau sujud, iya kan kita tidak tahu dah. Kan kalau kita sujud kan, Allahu Akbar. Makanya imam itu kan melihat takbirnya di mana. Dan kapan ketika sesuatu yang tidak kita lihat, maka dengar suaranya. Kan kalau sujud kan kita tidak bisa lihat. Maka imam ini jangan dia takbir saat masih sujud. Supaya makmum tidak angkat sebelum dia. Dia itu takbir, sudah dia bangkit gini. Bangkit dulu baru Allahu Akbar. Jangan dibawa. Karena nanti imam tidak akan ikut, makmum tidak ikut langsung. Begitu. Jadi dia dengar suara imam. Kan makanya idza kabbaro takbir. Kalau dia bertakbir, takbir. Begitu. Salah Ustaz. Berkait dengan misalkan kalau kita masbuk Ustaz satu rakaat. Terus kan imam pada saat rakaat ketiga bangkit, rakaat ketiga kan dia angkat tangan lagi. Nah, kita sebagai makmum yang masbuk itu apakah ikut angkat tangan juga atau seperti apa? Tidak. Karena kan kita berdasarkan rakaat. Jadi angkat tangan itu berdasarkan rakaat. Kita kalau ruku sujud kan ruku, bangkit dari ruku, angkat. Kan begitu. Turun dari ruku, mau sujud kan, angkat. Kan begitu. Angkat. Dari sujud, dari setelah tasyahud, kita lihat. Tasyahud itu kan kita duduk karena imam duduk. Bukan karena saatnya kita tasyahud. Nanti saat kita tasyahud baru angkat. Jadi nanti kita pada saat rakaat ketiga baru angkat tangan Ustaz. Iya betul. Kan tidak apa-apa menyelisih imam pada hal yang sunnah. Imam misalnya duduk tawaruk, kita iftirah. Yang harus ikut imam itu hal-hal yang wajib. Atau yang rukun. Baik. Terkait satu lagi tadi mungkin berhubungan.
terkait dengan angkat jari pada saat tasawuf imam itu apa kita ikut? Enggak ya. Itu lebih bilang kan itu kan masalah sunnah. Imam angkat tangan sampai telinga, imam angkat tangan hanya sebahu, itu tidak wajib kita ikut. Sama angkat jari itu. Iya, karena hal-hal yang sunnah itu boleh selisihi imam, karena ada namanya pilihan. Sebenarnya iftitah, Pak. Tidak wajib kita sama iftitah dengan imam. Bismillah. Titipan dari istri ini. Masya Allah. Dia lagi live ini, Ustaz. Baik. Kalau dia sujud, apakah dia bisa berdoa? Kan ada anjuran untuk berdoa saat sujud. Apakah dia bisa berdoa dalam bahasa Indonesia? Atau harus dalam bahasa Arab atau bagaimana, Ustaz? Baik. Kalau kita melihat dari ucapan Nabi, waktu ada sahabat yang bersin, baru dia bilang Alhamdulillah. Nabi mengatakan, sholat ini tidak cocok untuk itu. Itu di luar sholat. Adapun dalam sholat, itu yang dipakai adalah bacaan-bacaan yang di sholat. Nah, doa dalam sujud, doa-doa yang memang dalam berbahasa Arab. Tidak berbahasa Indo. Bahkan ada lafaz hadits, inna hadis sholat la tasluhu li kalamin nas. Sholat itu tidak cocok untuk pembicaraan manusia. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan, walaupun bahasa Arab, tidak boleh doa kebaikan dunia. Harus kebaikan akhirat kalau dalam sholat. Walaupun yang benarnya bebas sebenarnya. Itu yang benarnya, karena Nabi cuma bilang, hendaklah dia memilih doa yang dia mau. Berarti kan bebas mau kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, tapi bahasa Arab. Kalau tidak hafal bahasa Arab, kan tidak harus disujud. Kan banyak tempat yang mustajabah. Iya, antara adzan dan iqamah. Malam sepertiga malam terakhir. Walaupun kita tidak sholat, sebagian orang sholat baru berdoa sepertiga malam terakhir. Nah, kita terbangun misalnya sepertiga malam terakhir, berdoa saja tempat tidur. Tidak harus sholat. Tapi kalau sholat kan lebih bagus, kan begitu. Jadi kalau kita mau berbahasa Indo, kita pilih ya di waktu lain selain sholat. Wallah. Baik, terakhir. Tadi berdoa di sujud terakhir itu Bukan sujud terakhir, Pak. Itu juga. Setiap sujud. Jadi doa itu tidak harus sujud terakhir. Itu tidak apa-apa secara lisan atau hanya bisa dalam hati. Itu tadi yang kita singgungkan. Semua di sholat, Pak, tidak dianggap kalau di hati. Memang Allah Maha tahu hati tak. Tapi untuk sholat harus bergerak lidah, bibir. Tidak dianggap. Jadi itu yang perlu kita tahu, Pak. Ada orang bilang kan, bukankah Allah tahu isi hatimu? Isi hati tak itu? Memang, tapi ada namanya kaifiat. Cara pelaksanaan. Nabi kalau bacaan dalam sholat bergerak jenggot. Begitu. Kalau Ahmad tak ada gerak jenggot, bukan jenggot yang diinginkan, tapi bergerak mulut. Iya, bergerak mulut. Seperti itu. Baik. Bahkan tak ada jenggotnya kan begitu. Masalah dia cari-cariin, tak ada yang bergerak. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.